Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Frida Ramalia dengan NIM belakang 1007 dan Marcelinda Okta dengan NIM belakang 1008 akan mempresentasikan artikel sebagai penilaian ujian akhir semester dengan judul artikel Analisis Tanda dalam Film Black Panther karya Ryan Coogler. Terdapat 4 bagian dalam presentasi artikel ini, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Hasil dan pembahasan, 3. Penutup, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Latar belakang. Tanda terdapat di setiap tempat. Kata merupakan tanda, demikian pula gerak isyarat, lampu lalu lintas, bendera, dan sebagainya. Struktur karya sastra, struktur film, bangunan, arsitektur, atau nyanyian burung dapat dianggap sebagai tanda. Sujiman dan Van Zoes, tahun 1992. Tanda merupakan bagian dari ilmu semiotika yang menandai sesuatu hal atau keadaan untuk menerangkan atau memberitahukan objek kepada subjek. Santosa, tahun 1993, halaman 4. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Not, tahun 1995, halaman 13. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh kebudayaan sebagai tanda. Eko, tahun 1979, halaman 6 dan 16. Budaya menurut Umberto Eco dalam North tahun 1995 halaman 326 dapat dipelajari sepenuhnya di bawah profil semiotik, tetapi entitas budaya juga dapat dipertimbangkan dari sudut pandang non-semiotik. Dalam kajian semiotik, film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis semiotika, seperti dikemukakan oleh Van Zoes, yaitu film dibangun dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Sujiman dan Van Zoes, tahun 1992, halaman 128. Penulis memilih judul Analisis Tanda dalam film Black Panther karya Ryan Coogler karena penulis menemukan banyak tanda yang digunakan oleh setiap tokoh dalam film tersebut, sehingga muncul dalam benak penulis, mengapa tanda ini digunakan dan apa makna dari semua tanda ini. Film merupakan salah satu karya sastra yang selalu menarik untuk dibicarakan karena selalu memberikan banyak gambaran tentang kehidupan sosial masyarakat. Alasan penulis memilih film Black Panther sebagai objek penelitian antara lain: 1. Sebagian besar karakter yang ditampilkan berkulit hitam atau African, termasuk sutradaranya sendiri. 2. Film ini menampilkan banyak aktor perempuan yang sangat tangguh, mulai dari saudara perempuan T'Challa yang memiliki kemampuan untuk menciptakan teknologi canggih, serta penjaga raja yang semuanya wanita tangguh dan pejuang yang baik. 3. Film ini merupakan film yang sangat laris, terbukti dengan menghasilkan lebih dari 200 juta USD dalam 4 hari, dikutip dari hotdetik.com. Film garapan Marvel ini bercerita tentang sosok superhero yang didukung oleh majunya teknologi sains. Diceritakan bahwa setelah kematian Raja T'Chaka yang diperankan oleh John Candy di film Marvel sebelumnya, yaitu Captain America Civil War, T'Challa yang diperankan oleh Chadwick Boseman harus menggantikan sang ayah menjadi raja di negeri fiksional Wakanda. Wakanda diceritakan sebagai sebuah negeri yang berada di benua Afrika yang memiliki kecanggihan teknologi dan pusat sumber daya alam yang berlimpah, yaitu vibranium. Namun, muncul Eric Killmonger yang diperankan oleh Michael B. Jordan, anak dari paman T'Challa yang ingin merebut tahtanya. Sayangnya, cara Eric tersebut malah menyebabkan terjadinya perang saudara. Eric bahkan memusnahkan segala tradisi yang ada di Wakanda. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu jenis tanda apa saja yang terdapat dalam film Black Panther. Dan yang kedua yaitu apa saja sih makna dari tanda yang terdapat dalam film Black Panther. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan juga mengklasifikasi jenis tanda yang terdapat dalam film Black Panther. Yang kedua yaitu untuk menganalisis makna dari tanda yang terdapat dalam film Black Panther.
Kemudian ada manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis. Nah, manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memperkaya literatur-literatur tentang linguistik, terutama pada kajian semiotik, khususnya semiotik dalam film yang menggunakan teori Peirce. Untuk manfaat penelitian secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi tertulis bagi para pembaca yang ingin mempelajari tentang tanda yang terkandung dalam suatu film. Selain itu, dapat juga menjadi referensi terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, khususnya jurusan sastra Inggris, yang ingin melakukan penelitian untuk pendekatan semiotik dengan objek penelitian yang tentunya berbeda. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama diambil dari analisis tanda dalam iklan rokok pada koran Manado Post yang diterbitkan tahun 2012 oleh Rondonuwu. Pada penelitian ini, Rondonuwu menggunakan teori dari Roland Barthes, dan hasilnya bisa disimpulkan bahwa setiap iklan rokok dalam koran Manado Post memiliki pertanda atau signified yang sama. Nah, pertanda tersebut dibuat oleh produsen pengiklanan untuk memengaruhi konsumen. Setiap iklan rokok tersebut memiliki penanda atau signifier yang berbeda-beda. Dan signifier itu terdiri dari semua teks dan gambar yang ada pada iklan tersebut. Untuk selanjutnya, diambil dari analisis semiotik koleksi foto jurnalistik dalam artikel tahun 2014 yang berjudul The Year in Photos oleh Sandak. Di sini hasil penelitian Sandak menunjukkan bahwa ada 3 jenis tanda, yaitu icon, indeks, dan simbol yang ditemukan dalam 15 foto yang dipilih dan setiap tanda memiliki makna yang berbeda. Yang ketiga yaitu analisis tanda tubuh dalam novel Hunger Games Catching Fire karya Susan Collins yang ditulis oleh Tambani pada tahun 2015. Pada penelitian Tambani menggunakan teori dari Marcel Denussy. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 7 tanda tubuh. Tanda tersebut yaitu sinyal, ekspresi, wajah, kontak mata, bahasa tubuh, sentuhan, isyarat, dan juga tarian. Makna yang terdapat dalam tanda-tanda tubuh tersebut yaitu menarik perhatian, takut, khawatir, penghargaan, salam perpisahan, rasa tidak nyaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu tanda icon dalam komik One Punch Man Karyawan yang ditulis oleh Manalip pada tahun 2016. Dalam penelitian ini, Manalip menggunakan teori dari McCloud dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 42 icon manusia, 7 icon hewan, 24 icon objek, dan 7 icon onomatopoeia. Kemudian menurut jenisnya, icon tipologis terkandung dalam 18 bingkai, icon diagram terkandung dalam 30 bingkai, dan icon metaforis terkandung dalam 30 bingkai. Setiap makna dalam komik One Punch Man ini ternyata berbeda satu sama lain. Nah, selanjutnya yaitu simbol-simbol religius Katolik dalam misa arwah atau Requiem oleh Pondak pada tahun 2017. Dalam penelitian Pondak, ia menggunakan teori dari John Rich dalam F.W. Deliston. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat 4 jenis simbol religius dalam misa Requiem. Adapun jumlah simbol yang terdapat pada misa Requiem ini yaitu sejumlah 45 simbol. Setiap simbol religius mengandung makna sebagai salah satu alat komunikasi antar umat, sesama, dan juga kepada Tuhan. Makna lewat simbol-simbol yang digunakan dalam suatu misa berupa simbol verbal dan non-verbal yang digunakan untuk menyampaikan maksud, tujuan, dan doa. Dari kelima penelitian sebelumnya, terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian nomor 2, yaitu oleh Sandak. Nah, Sandak ini menggunakan teori Peirce yang sama dengan teori yang digunakan oleh penulis. Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Nah, di sini penulis menggunakan teori Peirce karena teori ini dirasa cocok dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian, yang mana mencakup proses identifikasi dan juga klasifikasi tanda. Peirce ini membagi tanda berdasarkan objek.
yaitu icon yang merupakan hubungan antara tanda dan acuannya yang berupa hubungan kemiripan. Contohnya adalah peta geografis dan sebuah potret. Kemudian indeks yang merupakan hubungan yang dapat timbul karena adanya kedekatan eksistensi. Contohnya tiang penunjuk jalan dengan sebuah penunjuk angin. Yang ketiga yaitu simbol yang merupakan hubungan yang sudah terbentuk dalam bentuk konvensional. Terbentuknya ini secara konvensional. Contohnya yaitu anggukan kepala yang menandakan persetujuan dan tanda-tanda kebahasaan lainnya. Selanjutnya dalam menganalisis makna dalam tanda, penulis menggunakan aspek representamen tanda. Peirce mengungkapkan makna tanda yang sebenarnya adalah mengemukakan sesuatu. Dia menyebutnya representamen. Sebuah tanda yang salah satunya adalah kata, mengacu kepada sesuatu di luar dirinya sendiri, yaitu objek, dan ini dipahami oleh seseorang serta memiliki efek di benak penggunanya, sehingga muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda-tanda tersebut. Yang selanjutnya, memasuki metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu, keadaan, peristiwa, objek, contohnya orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang dapat dijelaskan, baik dengan angka-angka maupun kata-kata. Sebagai langkah awal, penulis membaca beberapa buku dan konsep semiotik di internet untuk memahami data penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi setiap adegan yang mengandung tanda dengan cara menontonnya beberapa kali. Nah, sambil menonton, penulis menghentikan sejenak atau mempause film ketika menemukan adegan yang mengandung tanda. Dan dari proses ini, penulis memperoleh 22 data berupa tangkapan layar atau yang biasa disebut screenshot, yang kemudian diklasifikasikan sebagai jenis-jenis tanda menurut teori Peirce. Yang selanjutnya yaitu penulis membuat catatan hasil identifikasi yang dituangkan ke dalam Microsoft Word. Selanjutnya yaitu analisis data. Setelah data-data terkumpul, penulis melakukan analisis makna pada tanda yang ada dalam adegan yang sudah diidentifikasi dan diklasifikasi sebelumnya. Kemudian penulis menggunakan aspek representamen tanda. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama dalam hasil dan pembahasan ini yaitu icon dalam adegan atau scene. Bisa dilihat dari gambar tersebut, ada seseorang yang bernama Okoye, yaitu pengawal dari Pangeran Wakanda ini. Nah, Okoye ini mengatakan, Sister Nakia, my prince, we are home. Yang artinya yaitu saudari Nakia, pangeranku, kita sudah di rumah. Pada jenis tanda ini, jenis tanda yang terdapat pada adegan ini yaitu icon. Pemeran pria atau portrait of man yang menggunakan kostum macan kumbang berwarna hitam merupakan icon dari sosok Black Panther. Kemudian nama karakter dalam sosok Black Panther ini yaitu T'Challa. Kemudian pemeran wanita atau portrait of woman yang mengenakan tutup kepala berwarna hijau merupakan ikon dari sosok wanita itu sendiri, yang mana hubungan antara tanda dan acuannya bersifat kemiripan. Yang selanjutnya yaitu indeks dalam adegan. Bisa kita lihat dari tangkapan layar ini, yaitu jenis tanda yang terdapat pada adegan ini adalah indeks asam hitam yang mengepul. Indeks asam hitam yang mengepul ini menunjukkan bahwa telah terjadi serangan teroris di gedung PBB yang menewaskan banyak penduduk sipil. Yang selanjutnya kita akan membahas simbol dalam adegan. Ada seorang tokoh yang bernama Eric. Eric ini merupakan sepupu dari T'Challa, yaitu Black Panther. Nah, Eric mengatakan bahwa I trained, I lied, I killed just to get here. I killed in America, Afghanistan, Iraq. I took life from my own brothers and sisters right here on this continent. And all this death just so I could kill you. Terjemahannya yaitu, aku berlatih, aku berbohong, aku membunuh supaya bisa kemari. Aku membunuh di Amerika, Afghanistan, dan Irak. Aku mencabut nyawa saudara-saudaraku tepat di benua ini. Dan dari semua kematian itu,
supaya aku bisa membunuhmu. Jenis tanda yang terdapat pada adegan ini yaitu simbol. Simbolnya yaitu simbol scarification atau crocodile scars, sisik buaya, yang mereferensikan bekas luka yang sengaja dibuat oleh Eric Killmonger saat berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Setiap tanda atau setiap satu sisik buaya yang ada dalam tubuhnya, yaitu menandakan bahwa satu orang telah dibunuh. Kemudian juga bekas luka ini sengaja diukirkan di tubuh hingga perut Eric Killmonger, dan luka sayatan yang berdarah-darah kemudian diberi lilin dan juga minyak herbal agar bekasnya menonjol seperti sisik buaya. Penutup. Kesimpulan. Dari hasil analisa terhadap 22 scenes yang ada ditemukan 6 jenis tanda ikon, 10 jenis tanda indeks, dan 11 jenis tanda simbol yang muncul dalam film Black Panther. Berdasarkan hasil analisis makna yang terkandung dalam 22 scenes pada film tersebut mengacu pada teori Pierce, Sujiman dan Van Zoes tahun 1992, dapat diketahui bahwa tanda-tanda tersebut memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan objek atau acuan tanda. Saran, penulis menyarankan kiranya ada yang akan melakukan penelitian lebih lanjut, terutama mengenai kinesika, yang diharapkan akan dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih komprehensif dan bervariasi. Berikut beberapa daftar pustaka sebagai referensi dan acuan dalam penelitian artikel ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan pengucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.